Ayyuhal hadirun, as'adakumullah. Bapak, Ibu, adik-adik, remaja yang hadir di tempat yang luar biasa berkah insyaallah. Semoga kita semua yang hadir diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin as'adakumullah. 2 bulan 10 hari yang lalu Allah takdirkan kita melalui sebuah ibadah Idul Fitri yang merupakan pintu dari prosesi ritual selama bulan Ramadan. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, tujuannya adalah takwa. Hadirin, dalam prosesi bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan berbasiskan kesolehan pribadi, kesolehan personal yang kemudian berujung pada ketakwaan. Masya Allah. Kemudian hari ini kita memperingati Idul Adha, sholat puasa sebelumnya, berkorban di dalamnya. Allah ingatkan pula ujung dari ritual Idul Adha ini adalah berkorban, yang Allah tegaskan Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh aliran darahnya, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa sama saja orang Islam menyajikan persembahan kurban untuk Tuhannya. Maka Allah tegaskan Allah tidak butuh itu semua, yang dibutuhkan adalah takwanya. Hadirin asadakumullah. Berikutnya dalam surat Al-A'raf Allah sampaikan, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah juga ingatkan bahwa takwa itu perlu diperjuangkan bukan hanya pada tingkat personal pada prosesi Ramadan dan tingkat keluarga di prosesi Idul Adha yang dijelaskan oleh Al-Quran keluarga Ibrahim. Tapi juga takwa itu harus diperjuangkan pada tingkat komunal, masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan Allah tegaskan, andai saja sebuah bangsa tidak mau mentaati Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan timpakan musibah demi musibah, azab demi azab, siksa demi siksa. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Inilah pentingnya takwa. Setiap tahun disegarkan, beberapa bulan disegarkan kembali. Setiap Jumat diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap hari, setiap saat, di setiap tempat yang kita pajaki di muka bumi ini, baginda Rasulullah mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kalian semua di mana saja tempat kau berada. Masya Allah, luar biasa. Hadirin, Bapak Ibu, adik-adik, remaja, pemuda yang dirahmati Allah, kenapa takwa ini selalu menjadi headline dalam ajaran Islam? Kenapa takwa ini selalu diingatkan, disegarkan, dibuat sistem yang dahsyat? Bahkan dari urutan ketakwaan tadi ada metode pencapaian takwa.
Takwa tidak hanya sekedar takwa pribadi, tapi juga takwa dalam keluarga. Bukan hanya takwa dalam keluarga, tapi juga takwa dalam komunitas, komunal, masyarakat, bangsa dan negara. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena jelas sekali di dalam Al-Quran Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu luar biasa, banyak manfaatnya, banyak bonus yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa bonusnya? Masya Allah, kalau kita lihat banyak literatur, di situ ada keberkahan, di situ ada rahmat, di situ ada solusi, di situ ada kemudahan hidup, di situ ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di situ kita diberi Al-Furqan, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Kita diberi cahaya oleh Allah. Semuanya yang disebutkan tadi adalah bonus yang Allah berikan di dunia. Dan di akhirat Allah akan lipat gandakan amal pahala kita, dan Allah akan berikan pengampunan dari dosa-dosa kita. Tentunya Allah akan siapkan surga bagi kita. Alhamdulillah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Hadirin asadukumullah, hari ini kita menjalankan sebuah prosesi ibadah ritual yang kemudian ujungnya adalah takwa yang dimulai dari kesolehan keluarga. Ini penting ayyuhal hadirun as'adakumullah. Kenapa? Banyak teori yang menyebutkan bahwa hebatnya sebuah bangsa itu karena disusun oleh keluarga-keluarga yang hebat. Dan hebatnya sebuah keluarga disusun oleh pribadi-pribadi personal, individual yang hebat pula. Masya Allah. Lalu sudah sejauh mana usaha kita dalam melakukan kegiatan, ritual, pendidikan, apapun yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita, sehingga menghasilkan takwa sebagaimana Allah kabarkan seperti keluarganya Ibrahim alaihissalam. Ayyuhal hadirin asadakumullah, kalau kita lihat Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, hanya 2 orang yang kemudian kita sebut terus setiap sholat. Hanya 2 nabi yang Allah lekatkan gelar di sana uswatun hasanah. Siapa mereka? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melakukan prosesi Idul Adha ini, sebenarnya Allah ingatkan kembali, ingat ada 2 keluarga hebat yang kalian bisa contoh, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat mempelajari, menghayati, mengeluarkan amalan-amalan setelah kita mempelajari 2 keluarga ini sangat penting. Saking pentingnya setiap sholat tidak sah sholat kita manakala tidak menyebut 2 nama ini. Ayolah hadirin asadakumullah. Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Sudahkah kita seperti Ibrahim, para bapak yang selalu komunikatif, membuka ruang dialog dengan anak-anaknya serta istri, tidak otoriter, tidak jaim? Apakah kita sudah seperti istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ummahatul mukminin, seorang istri yang memahami kondisi keluarganya, seorang istri yang mengikatkan dirinya bukan karena hartanya tapi karena taatnya kepada Allah? Apa yang sudah kita lakukan wahai ummahat, para ibu, para istri? Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang anak, seorang remaja? Sudahkah kita seperti Ismail
seperti Fatimah Zahra, seperti Ali bin Abi Thalib, dan seperti para pemuda yang mengitari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sami'na wa ata'na, yang sangat mencintai ayah bundanya, yang sangat menghargai guru-gurunya, yang masa depannya adalah li izzatil Islam wal muslimin. Masa depannya diperuntukkan untuk kebesaran dan kemajuan Islam. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena jika kebesaran dan kemajuan Islam itu ada di pundak mereka dan berhasil ditegakkan, maka rahmatan lil alamin, Allah janjikan kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Ayyuhal hadirun asadakumullah, mari kita lihat kembali, kita jadikan momen ini adalah momen evaluasi sebagai usaha-usaha kita untuk mengoptimalisasi peran keluarga kita, menciptakan, menghadirkan ketakwaan yang selalu setiap tahun diingatkan dalam prosesi Idul Adha ini. Keluarga yang dahsyat, keluarga yang mampu menghadapi semua persoalan yang ada. Hadirin, ini bukan masalah ringan, tapi juga bukan masalah yang tidak mungkin diterapkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat tidak mempersulit. Semuanya ada caranya, ada tahapan-tahapannya. Tidak sekedar menunjukkan kabar, tapi memberikan solusi. Hadirin asatakumullah, dalam prosesi Idul Adha, selain hewan kurban yang selalu banyak didiskusikan, harusnya tiap keluarga kita menjadikan itu sebagai evaluasi, muhasabah, menentukan kembali peran-perannya. Peran sebagai seorang suami, seorang ayah, peran sebagai seorang ibu, seorang istri, peran sebagai seorang anak, remaja yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Ini menjadi momen-momen penting. Kenapa? Ini perlu dan ini didesain dalam ajaran Islam. Inilah hebatnya ajaran agama kita. Tahun 1978, ayyuhal hadirin azzakumullah, sangat terkenal tahun itu karena ada seorang sosiolog yang menulis buku The Graying of the Greens, buku yang di dalamnya kemudian sekarang menjadi viral. Salah satunya adalah membahas tentang generasi strawberry, generasi yang dipandang sebelah mata, generasi yang dianggap pemalas. Kita nggak tahu apa tendensinya, tetapi kalau kita lihat ayyuhal hadirun, sosiolog ini Paul Hertz namanya, dia adalah orang Australia. Dia lakukan penelitiannya di Australia, tapi buku itu disebarkan kemana-mana dan sekarang kita lihat seakan kita nggak punya jati diri. Padahal ayyuhal hadirin asadakumullah, tahun yang sama ada penulis legendaris dari Amerika, Michael Hart, dengan bukunya yang sangat terkenal, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Buku itu kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa dan menjadi viral juga saat itu hingga sekarang karena menempatkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama, sedangkan penulisnya bukan orang Islam. Dua buku yang berbeda di tahun yang sama, di negara yang berbeda, dan sekarang kita seakan tidak punya solusi. Islam seperti apa? Coba kita lihat, setiap tahun kita diingatkan di peristiwa Idul Adha ini bahwa keluarga itu ada ayah, contohnya Ibrahim alaihissalam, contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari kita dalam keluarga ada anak, jangan menjadi anak yang mirip-mirip yang disebutkan sosiolog tadi, yang malas, yang sensitif. Tidak,
Islam mengajarkan tidak demikian. Tidak ada referensi itu dalam ajaran Islam kecuali syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang taat kepada Allah, yang visinya adalah visi rahmatan lil alamin, dan pemuda itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin asyhadakumullah. Ini yang harus kita kembalikan kembali dalam keluarga kita masing-masing. Apa yang kita perlu hadirkan? Hadirkan idola-idola penting ini dalam keluarga kita. Jangan sampai ada anak kita, bahkan kita sendiri yang tidak tahu Ibrahim itu seperti apa hebatnya. Bukan hanya saat itu hebatnya, kalau beliau hadir saat ini, maka beliau akan bisa menjadi contoh yang real bagaimana mengelola keluarga, dialog dengan anak istri, memberikan keyakinan tauhid kepada keluarganya, sehingga tidak ada kata sedih, yang ada adalah kata bangga dan bahagia karena berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, bukan artis-artis Korea, bukan tokoh-tokoh yang tidak jelas agamanya. Kita bisa ingatkan ke anak-anak kita, "Nak, kalau kamu dekat dengan idola-idolamu yang tidak benar itu, yang tidak Islam itu, ingat sabda Nabi, kalian nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau idolakan, orang-orang yang selalu kau download, kau lihat, kau ikuti." Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ingat ayyuhal hadirin asyhadakumullah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada beban besar di pundak kita para orang tua, terutama para ayah, untuk menyelamatkan keluarganya dari api nerakanya Allah. Ayyuhal hadirin asyhadakumullah. Bisa yang kita lakukan yang pertama tadi, hadirkan idola-idola itu. Kenalkan bukan hanya Ibrahim, bukan hanya Muhammad, tapi di Al-Quran kita kenal ada Yusuf, anak muda yang luar biasa, yang rupawan, yang cakep, tapi mampu komitmen menjaga akidahnya, menolak ajakan berzina. Lihat Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang berhasil diselamatkan oleh Allah dan menjadi contoh bagaimana pemuda-pemuda itu yang baik ada loh. Dan Islam mendesain ajaran agamanya untuk menghasilkan pemuda-pemuda hebat, bukan pemuda-pemuda pemalas yang disebutkan oleh para sosiolog. Ayolah hadirin asyhadakumullah. Dan kita bisa lihat di negeri kita, insya Allah kita masih bisa temukan lembaga pendidikan, komunitas-komunitas, bahkan masyarakat, DKM-DKM yang sangat concern dengan kehebatan potensi anak-anak muda. Kenapa ya hadirun? Karena janji Allah yang dikabarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kelak kemudian hari Islam akan berjaya lagi, Islam akan menguasai peradaban kembali. Sudah banyak literatur yang kita bisa bahas. Ayyuhal hadirun, lalu siapa yang akan memperjuangkan ini kalau bukan generasi-generasi yang dikatakan oleh baginda Nabi syabun nasya'a fi ibadatillah, generasi muda yang taat beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada ke depan itu pesimistis, wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Yang ada adalah optimistis, karena di dalam ajaran kita, agama kita udah didesain luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang bermanfaat, orang-orang yang menjadi rahmat. Ayyuhal hadirun asyhadakumullah. Itu yang pertama yang kita bisa lakukan. Yang kedua ayyuhal hadirun, jangan pernah tidak mendoakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Tentu doa harus jelas. Ada tuntunannya dalam Al-Quran banyak sekali.
doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa pilih. Namun khatib menyarankan ada satu doa yang singkat, yang itu tidak ada di surat Hajj, adanya di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ini doanya Nabiullah Ibrahim, dan disebutkan dalam banyak literatur ayat bahwa doa ini adalah doa khas, doa spesial para nabi dan rasul, bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat hadirun, bisa jadi ketika keluarga kita belum seperti yang kita impikan sebagaimana keluarganya Ibrahim, bisa jadi kita belum doa ini. Karena kalau doa ini kita baca, kita amalkan, Allah akan berikan ilmu hikmah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, berikan aku ilmu hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita amalkan, kita sampaikan ke anak-anak kita, ke istri kita, kemudian kita buat komitmen untuk mengamalkannya. Bukan hanya habis sholat, mungkin mau belajar dan lain sebagainya. Insya Allah itu dari Al-Quran, dan insya Allah itulah menurut khatib yang akan mengalirkan ruh para nabi dan rasul dalam komitmennya mendidik generasi sebagaimana yang dicontohkan dalam Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Di paruh kedua khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan setiap tahun Idul Adha sebagai momen evaluasi peran dalam keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang saleh, keluarga yang saleh, keluarga yang diisi oleh orang-orang saleh, keluarga yang menghasilkan ketakwaan kepada Allah, agar kita menambah terus komitmen, menambah terus ilmu, wawasan, pengetahuan, kedekatan dengan idola-idola yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Yusuf, ada Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Agar kita juga komitmen, digerakkan hati kita untuk selalu berdoa dengan teks yang jelas. Doa kepada Allah bukan hanya dengan kalimat ya aku doakan, bukan, tapi doa dengan nangis, teteskan air mata. Ini serius, karena dunia bukanlah hakiki. Kita ada alam berikutnya. Kita tidak tahu apakah Idul Adha tahun depan masih Allah perpanjang usia kita. Maka waktu-waktu kita doakan anak-anak kita dengan cucuran air mata tanpa sepengetahuan mereka. Di saat sendiri kita berdoa kepada Allah, insya Allah ya hadirun, semua kesulitan Allah janjikan dimudahkan oleh Allah. Keseriusan itu ditunjukkan dengan menangis di hadapan Allah, meratap kepada Allah, minta kepada Allah untuk keluarga kita masing-masing, insya Allah. Hadirin, mari kita berdoa agar Allah kabulkan semua permohonan kita tersebut, sehingga Allah satukan kita dengan keluarga kita di dunia dengan kebaikan, di akhirat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allah mansur ummata Sayyidina Muhammad. Allah mansur ummata Sayyidina Muhammad. Allah mansur ummata Sayyidina Muhammad. Unsurna ya Rabb fi kulli makan wa fi kulli hal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tammim bil khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidatana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Taqabbal hawaijana ya Rabb, taqabbal hawaijana ya Rabb, taqabbal hawaijana ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan
wa itaidil qurba wa yanhanil fakhsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.